mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita kembali akan membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri dan menyiapkan kidung jemaat nomor 60. Mari kita bangun ibadat keluarga hari ini dengan mengaku yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing. Hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 60, bait yang pertama dan 7. Hai makhluk alam semesta dan seterusnya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bait 7. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk. Kita buka Bapak Ibu bagian Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai 24. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai 24. Dan sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebab itulah yang kami yakini sebagai sumber kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai 24. Yang demikian saya baca. Babel tidak akan bangkit lagi, demikian perikopnya. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu.
dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Itu adalah peribahasa tentang keberadaan manusia. Sehebat apapun, manusia tetap terbatas. Tetapi Tuhan tak terbatas. Segala sesuatu di dalam dunia ini akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Termasuk kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebagian isi kitab Wahyu yang ditulis sebagai kesaksian oleh Rasul Yohanes kali ini sengaja menyibak masa depan kota Roma dengan pemerintahannya. Roma dengan pemerintahannya telah menguasai bangsa-bangsa di sekitar. Roma merasa sebagai negara atau pemerintah adikuasa saat itu. Maka dilambangkan seperti Babil kala zaman dulu. Adalah sebuah bangsa yang kuat dan besar yang menguasai bangsa-bangsa sekitarnya. Namun Bapak Ibu, sebuah kenyataan itu ternyata tidak akan lama lagi segera berubah. Mereka yang menganggap dirinya adikuasa seakan tidak akan ada lagi yang bisa melawan dan menandingi, sebentar lagi segera akan runtuh oleh karena tangan Tuhan sendiri. Tidak dibiarkan Roma itu merajalela dengan segala kejahatan dan dosanya. Ada dua dosa besar sesuai penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes. Dalam penglihatan itu Rasul Yohanes melihat seorang malaikat yang kuat melemparkan sebuah batu sebesar batu kilangan. Itu berarti batu dengan ukuran yang besar. Dan itu yang melambangkan Babil atau kota Roma di zaman Rasul Paulus. Dilemparkannya ke laut yang tidak akan mungkin muncul lagi dan akan tenggelam selamanya. Tidak akan ada bekasnya lagi. Karena Roma dengan segala kekuasaannya telah melampaui batas kewenangan. Tingkat dosa dan kejahatannya sudah terlampaui tinggi. Dosa yang pertama adalah adanya ilmu sihir. Ini melambangkan sebuah manipulasi, melambangkan penipuan,
penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Itulah Roma dengan segala kekuasaannya, seakan-akan ia ini seperti Tuhan yang semua bangsa di sekitar harus tunduk kepadanya. Tidak hanya itu, dosa yang kedua, membunuh para nabi Tuhan dan martir Kristus yang lain. Sebagaimana di dalam penglihatan tadi, ada darah para nabi dan darah orang-orang benar yang tidak berdosa. Ini melambangkan penolakan atas kebenaran dan anugerah Allah. Roma sudah kelewatan, seperti Babil. Saat Babil ingin mendirikan menara yang tingginya mencapai langit, Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa Tuhan seakan-akan keberadaannya tidak diakui. Atau kalau toh ia ini diakui keberadaannya, tetapi kekuatannya, kekuasaannya tidak diakui. Babil akan melakukan lebih dari apa yang bisa dilakukan Tuhan. Inilah Bapak Ibu, sesungguhnya merupakan suatu kenyataan bahwa Babil sungguh-sungguh sudah menolak Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 31 dijelaskan, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Maka bila demikian, Roma yang dilambangkan seperti Babil itu tidak lain seperti bangsa yang sudah menghujat Allah karena sudah menolak segala anugerah dan kuasa Allah, bahkan tidak mengakui Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kehidupan lagi bagi setiap orang yang menolak Tuhan. Sebaliknya, besar kepastian janji Tuhan akan kemenangan bagi orang-orang yang rendah hati dan menjadi martir-martir Kristus. Maka jadilah martir-martir Kristus demi hidup yang kekal. Siap sedialah menjadi hamba-hamba Tuhan dan nabi dalam kehidupan. Siap menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Sebagaimana pernyataan, biarlah kita manusia ini semakin berkurang, tetapi Tuhan semakin bertambah-tambah. Biarlah kita semakin mengakui keterbatasan kita, sekaligus mengakui akan ketidakterbatasan kuasa Allah. Supaya kita bisa hidup selalu takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 63. Kita nyanyikan bait yang pertama dan dua. Bersamaan dengan itu kita menghimpun persembahan. Nomor 63 bait yang pertama dan dua. Tuhan karyamu sungguh besar dan
seterusnya. Tuhan, karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan, dengarlah doa syukur, pujian padamu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah memberi kami keluarga. Di dalam keluarga ini kami dapat berbagi kasih. Sebagaimana malam ini, kami bersama keluarga kami masing-masing dapat berkumpul, mengkhususkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan. Kiranya ini semua berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, termasuk bersama persembahan yang kami bawa, semua kiranya berkenan di hati Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami senantiasa ingat akan saudara-saudara kami yang sampai saat ini justru masih banyak mengalami pergumulan. Seperti saudara kami yang sedang sakit dan mencari obat untuk sembuh. Seperti Ibu Nafiani di Surabaya. Ibu Yosep Gunawan yang masih terus sabar menanti tindakan dokter selanjutnya, juga di rumah. Ibu Diki Arifudin yang saat ini juga terganggu kesehatannya. Bapak Agus Julianto, Bapak Yakub Slamet, Bapak Pujiarso, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Eti Pantom, Ibu Titik Mujiono dan Mbak Reni. Semuanya sedang berusaha juga untuk kembali sehat. Banyak hal yang menjadi beban bagi saudara-saudara kami dengan tak kunjungnya reda deraan penyakit ini. Tetapi kami yakin Tuhan, asal kami tekun berusaha dan tekun memohon kepada Tuhan, tentu tidak akan ada satupun yang sia-sia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini semua. Tuhan, kami ikut prihatin dan berduka bagi keluarga Bapak Syekh Puspito Adi yang barusan ditinggalkan orang tua terkasih kembali pulang ke pangkuan Bapa. Sampai hari ini Tuhan tentunya masih terasa rasa duka itu. Kiranya Tuhan berkenan untuk segera memulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, juga anak-anak yang saat ini terkendala untuk beraktivitas bersama-sama. Tentu
mereka akan merasa kesepian, jenuh, mungkin bosan. Kiranya Tuhan berkenan untuk tetap memberikan ketegaran. Seperti Ibu Mami Alfon, Ibu Marminah, Ibu Napi Tupulu, Bapak Sumarno Kakung Putri, Ibu Endang Kosran, Ibu Kastinah, dan masih banyak lagi yang kami tidak mampu menyebutkan. Semuanya biarlah Tuhan memberkati dan memberi penghiburan. Tuhan, ibadat keluarga hari ini segera akan kami akhiri. Kami pun akan segera kembali bergabung bersama keluarga untuk berbagi. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, termasuk bila nanti malam kami akan istirahat. Tuhan yang menjagai. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Kita akan menutup ibadat sore hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 406. Kita siapkan Kidung Jemaat nomor 406. Kita nyanyikan bait yang pertama saja sebelum kita memohon berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan sambil berdiri Kidung Jemaat nomor 406 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, dan seterusnya. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Biarlah Allah Bapa sumber kasih damai sejahtera menganugerahkan berkat-Nya kepada saudaraku semua. Tuhan Yesus, sumber kasih dan keselamatan, senantiasa melindungi saudaraku semua melalui Roh Kudus, sumber segala hikmat, senantiasa menyertai sepanjang hidup saudaraku semua hari ini dan kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat kembali bergabung bersama keluarga dan berbagi. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu yang akan datang. Amin.